Halo anak-anak Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di hari ini selalu sehat walafiat. Dan apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya dan rajin belajar untuk meraih prestasi tertinggi. Ayo kita mulai saja materi pelajaran hari ini, yaitu tematik kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi pada kegiatan pembelajaran 1. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari materi tentang cara menghemat penggunaan energi listrik. Bagaimana kalau cuacanya panas? Tentunya kalian ingin menyalakan AC ataupun menyalakan kipas angin. Marilah kita membuat kipas dari bahan kertas bekas. Cara membuat kipas tersebut yaitu 1. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran kertas, baik itu kertas kado, majalah bekas, dan kertas bekas yang lainnya. Kemudian ambil lem kertas dan lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Kipas siap dipakai ya anak-anak. Bandingkan kipas kalian dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Nah, cara pembuatan kipas tadi merupakan bagian dari teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan ataupun menggunakan dan membuat sesuatu. Ciri-ciri bahasa pada teks petunjuk yaitu 1. Jelas, 2. Sistematis atau tersusun secara urut, yang ketiga komunikatif atau mudah dipahami, yang keempat lugas dan efektif, dan yang kelima tidak menimbulkan penafsiran bermakna ganda atau ambigu. Dengan adanya teks petunjuk, kalian akan mudah dalam melakukan sesuatu yang belum kalian ketahui. Marilah kita mempelajari jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk mengkonsumsi obat. Obat merupakan zat berbahaya bila dikonsumsi secara sembarangan. Oleh karena itu, di setiap kemasan obat terdapat teks petunjuk yang meliputi aturan pakai, kemudian batasan umur penggunaan obat, kemudian takaran untuk minum obat, selanjutnya tempat menyimpan obat. Yang kedua adalah petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Dengan petunjuk tersebut, pembaca diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Biasanya ada di majalah yang disebut juga dengan tips. Petunjuk melakukan sesuatu tidak menghasilkan barang atau benda baru, hanya memberi arahan untuk melakukan kegiatan. Contohnya petunjuk cara memperbaiki TV dan memasang steker. Tujuannya agar pembaca terhindar dari bahaya kecelakaan yang fatal. Yang terakhir, petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di undangan pernikahan. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Seorang ibu sedang menjemur ikan. Kira-kira energi apa yang digunakan ya anak-anak? Ya, yang digunakan adalah energi matahari. Dan perubahan energi yang terjadi adalah energi matahari menjadi energi panas atau yang disebut dengan kalor. Gambar berikutnya, seorang ibu sedang menyetrika pakaian. Dan kira-kira energi apa yang digunakan ya? Ya, yang digunakan adalah energi listrik. Kemudian perubahan bentuk energi tersebut adalah energi listrik menjadi energi panas.
Gambar selanjutnya yaitu seorang anak bermain layang-layang. Energi apa yang dibutuhkan ya anak-anak? Ya, energi yang dibutuhkan adalah energi angin. Dan perubahan energi yang terjadi adalah energi angin menjadi energi gerak atau energi kinetik. Gambar yang terakhir yaitu seorang bapak sedang membakar ikan. Energi yang dibutuhkan adalah energi panas. Dan perubahan yang terjadi adalah energi panas menjadi energi kimia. Nah, sekarang mari kita mempelajari perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Misalnya pada rice cooker, setrika, dan oven. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Contoh bendanya adalah seperti blender, kemudian ada pompa air. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan lampu neon. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, speaker, dan gitar listrik. Dan selanjutnya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah generator pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Nah, anak-anak, mari sekarang kita mencoba sebuah percobaan tentang perubahan bentuk energi. Adapun langkah kegiatannya adalah yang pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Kemudian guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Lubangi salah satu ujung kertas. Kemudian ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Selanjutnya ikatkan ujung yang lain pada pensil. Nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api atau lilin? Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Ya, perlahan-lahan api akan membuat kertas spiral berputar. Percobaan ini membuktikan perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, anak-anak, pernah tidak kalian menikmati minuman tradisional wedang jahe? Pastinya rasanya hangat, bukan? Jadi manfaat jahe banyak sekali ya anak-anak. Pertama, menghangatkan tubuh. Yang kedua, meringankan rasa sakit. Yang ketiga, mengurangi mual ringan. Dan yang keempat, meringankan batuk. Nah, selain jahe, masih banyak ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia yaitu meliputi 1. Sebagai bahan pangan. Contohnya adalah ayam. Ayam diambil telur dan dagingnya. Kemudian sapi. Sapi dimanfaatkan diambil dagingnya, kulitnya, dan susunya. Kemudian pemanfaatan hewan berikutnya adalah sebagai bahan sandang, yaitu adalah bulu domba. Bulu domba biasanya digunakan untuk membuat mantel ataupun jaket. Selanjutnya ulat sutra digunakan untuk membuat baju sutra. Selanjutnya pemanfaatkan tenaga hewan. Contoh hewan yang digunakan diambil tenaganya yaitu adalah kuda untuk menarik delman dan sapi untuk membajak sawah. Nah, selanjutnya kita mempelajari pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai satu bahan makanan atau minuman serta obat. Contohnya adalah rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan kemudian ada buah-buahan. Kunyit dimanfaatkan oleh orang Indonesia sebagai bahan jamu, juga pewarna alami makanan. Buah-buahan dan sayuran untuk mendapatkan vitamin dan serat.
Selanjutnya, manfaatkan tumbuhan lainnya adalah sebagai tanaman hias. Contohnya adalah anggrek. Anggrek membuat kebun kalian menjadi indah. Pemanfaatan tumbuhan yang lainnya adalah sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah kayu seperti pohon jati kuat untuk bahan bangunan. Dan bahan rotan bisa digunakan untuk membuat perlengkapan rumah tangga. Nah, anak-anak, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga dengan materi tersebut bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Untuk mengukur pengetahuan terkait materi tersebut, kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang tepat pada lembar kerja siswa. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu untuk selanjutnya. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.